Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahya Rosidi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Stitnu Al-Mahsuni, Lombok Timur. Saya peserta PKDP gelombang 3. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menyelesaikan segala aktivitas kita pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam juga mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke alam junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan hanya sekedar sebagai nabi dan rasul, tapi sejatinya beliau adalah guru besar kita semua. Beliau adalah motivator kita semua. Sehingga barang siapa yang tidak bercermin kepada beliau, maka sesungguhnya ia tidak akan dapat melihat keindahan dari sisi kejiwaan kita itu sendiri. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, itulah sesungguhnya yang digambarkan bahwa orang yang benar tiada salah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah pendekatan yang menekankan sikap seimbang, tidak ekstrim, serta toleran dalam menjalani kehidupan beragama di tengah masyarakat. Moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan keharmonisan itu. Lalu apa sih sebenarnya moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu berarti kita menjalankan agama dengan cara yang seimbang, menghargai perbedaan tanpa terjerumus dalam sikap ekstremis. Islam mengajarkan kita untuk berpegang teguh kepada keyakinannya, namun tetap menghormati mereka yang memiliki keyakinan berbeda dengan diri kita. Jadi sikap moderat ini menghindarkan kita sesungguhnya dari fanatisme dan memungkinkan kita berinteraksi dengan masyarakat yang penuh dengan keragaman dengan secara harmonisnya. Dengan sikap ini, maka kita tidak hanya merujuk pada nilai kemanusiaan itu sendiri sesungguhnya, akan tetapi juga praktek ajaran yang damai dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada beberapa prinsip utama ya di dalam moderasi beragama yang harus kita pahami dan kita terapkan. Tapi maksudnya di sini bukan sekedar pemahaman itu kita tuangkan di intelektual kita, akan tetapi seharusnya kita jiwai. Kenapa? Karena setinggi apapun intelektual kita, entah kita menuntut ilmu ke negeri Mesir, menghafal kitab segudang, namun tetap saja akan gersang hidup kita tanpa kita menyimbangkannya dengan jiwa kita. Artinya kita di sini harus jiwai. Itu sebabnya kadang-kadang kita di hari kemudian itu kita tidak mampu menjawab siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, karena kita tidak jiwai, sekedar kita ucapkan saja. Maka pemahaman moderasi beragama ini harus benar-benar kita jiwai supaya berefek di dalam perilaku. Kalau sekedar kita tuangkan di dalam akal pikiran kita, maka cenderung itu yang menciptakan warna di dalam keilmuan itu sendiri. Banyak orang pejabat, misalnya ya, jadi pejabat, rata-rata mereka S2. Kadang-kadang ada juga yang menjadi doktor, namun kenapa mereka sering korupsi dan lain sebagainya.
karena ia tidak menyeimbangkan dengan kejiwaannya. Nah, kembali di sini, yang pertama, di dalam prinsip moderasi beragama itu ada toleransi. Nah, toleransi berarti kita menghargai perbedaan dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinan mereka. Di dalam Islam, toleransi itu sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW sebagai upaya kita di dalam menjaga kedamaian dan menghargai hak-hak orang lain. Nah, kemudian nilai selain itu ada nilai yang kedua, yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini menjadi pilar penting sesungguhnya, bukan hanya di dalam moderasi beragama itu. Jadi keseimbangan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tak seimbang wajib hukumnya terjadi suatu masalah, baik secara individu, baik di dalam organisasi maupun berbangsa dan bernegara. Contoh kecil misalnya, meski di dalam tubuh kita ada 3 unsur, diri kita misalnya kita bagi menjadi 3 komponen, ada raga kita, ada akal pikiran, ada jiwa. Maka tidak sekedar raga kita yang kita berikan makan, tapi akal pikiran kita pun harus kita berikan makan. Dengan apa? Dengan ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Nah, kemudian maka rasa jiwa kita pun butuh makan. Dengan apa? Yaitu dengan ketulus ikhlasan, lemah lembut, tidak sentimen, tidak ada rasa buruk sangka kepada orang lain. Itu jadi kalau misalnya salah satu yang tidak seimbang, maka akan jadi masalah. Itulah pentingnya keseimbangan. Nah, kemudian nilai yang ketiga itu adalah ada keadilan. Jadi keadilan bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk satu golongan, akan tetapi juga untuk orang lain. Menjadi seorang yang moderat berarti kita bersikap adil kepada sesama tanpa diskriminasi. Jadi dalam Islam kita diperintahkan untuk berlaku adil, tidak hanya berlaku adil kepada satu golongan, satu agama, tapi diperintahkan untuk berlaku adil karena keadilan itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Nah, kemudian selain ini, prinsip yang selanjutnya adalah ada komitmen kebangsaan. Nah, sebagai umat Islam dan bagian dari bangsa Indonesia, maka kita diajarkan untuk mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Dengan memiliki komitmen kebangsaan, kita turut serta menjaga keutuhan NKRI ini dan mendukung kerukunan antar umat beragama sesungguhnya. Nah, lalu sebenarnya apa sih manfaat dari moderasi beragama? Nah, jadi moderasi beragama memiliki manfaat yang sangat besar, terutama dalam menjaga kerukunan. Dengan sikap moderat, kita bisa menghargai potensi konflik yang timbul akibat perbedaan pandangan keagamaan. Nah, selain itu, moderasi beragama juga membantu menjaga stabilitas sosial ya. Dengan adanya kerukunan yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Dan hal ini tentu akan mendukung kemajuan bersama. Nah, moderasi beragama juga dapat kita wujudkan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ini. Di antaranya dengan menerapkan pendidikan agama yang inklusif misalnya, yang menekankan pada nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap sesama. Kita juga bisa menunjukkan sikap hormat dengan menghargai tradisi, misalnya kemudian perayaan agama lain. Selain itu, ada dialog lintas agama yang juga dapat menjembatani pemahaman untuk menghindari kesalahpahaman yang sering memicu konflik antar umat beragama. Nah, namun
uh, kita juga menghadapi beberapa tantangan sebetulnya dalam menerapkan moderasi beragama itu. Beberapa tantangannya diantaranya adalah ekstremisme, kemudian ada juga radikalisme. Selain itu ada juga fanatisme. Jadi media sosial juga kadang memperburuk situasi di sini dengan menyebarkan informasi yang salah atau yang biasa sering kita sebut hoax ya, yang merugikan salah satu pihak. Karena itu kita sama-sama sebenarnya harus bijak dalam menyaring informasi, menggunakan media sosial ya. Ini sangat penting agar kita terhindar dari misinformasi ya, dari konflik dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sebenarnya dalam membangun semua ini, maka ada peran tokoh agama di sini. Ada dan lembaga-lembaga pemerintahan misalnya juga sangat penting dalam mewujudkan moderasi beragama itu. Misalnya para tokoh agama dapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan mewujudkan sikap moderat yang toleran. Nah, kerjasama antar lembaga agama, pemerintah, dan juga misalnya organisasi sosial juga dapat memperkuat upaya ini. Melalui peran aktif semua pihak, masuk dosen juga, guru-guru, kita bisa sama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang adil dan seimbang itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah moderasi beragama itu bukan hanya konsep, tetapi juga sebuah komitmen di sini. Komitmen kita bersama untuk menjaga keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih rukun dan damai. Jadi moderasi beragama itu adalah jalan untuk menuju masa depan yang harmonis, di mana keberagaman dilihat sebagai anugerah ya, karena sifat ini semuanya adalah sunnatullah, di mana keberagaman dilihat sebagai bukan suatu ancaman, melainkan suatu kekayaan yang kita miliki. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang moderasi beragama. Semoga kita semua mendapatkan pemahaman, kemudian pemahaman itu dapat kita jiwai sehingga dapat kita jadikan sebagai amaliyah di dalam kehidupan kita, maka di ujungnya akan bermuara pada manfaat yang akan sama-sama kita peroleh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.